Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Sebenarnya untuk dua pemain ini ya, bahkan tiga sebenarnya, cuman satunya ini ya menurut saya 50-50 lah. Tapi kalau dua ini sudah dari beberapa bulan yang lalu ya. Ketika selesai Thailand Cup ya dirinya akan menjadi bagian timnas Indonesia karena sudah masuk seleksi, dan dua pemain ini adalah Dion Mark dan juga Tim Gaibons ya. Tim Gaibons saat ini membela FC Emmen dan juga Dion Mark saat ini membela Nijmegen ya. Nah, ini klub besar juga di Liga Belanda ya. Dan saat ini kita melihat bahwa sebenarnya peluang untuk menjadi bagian timnas Indonesia itu sebenarnya terbuka lebar. Apalagi kita sangat membutuhkan saat ini ya untuk di tim U20 dan juga tim U23. 2025 kita ada Piala Asia U20, dan saat ini ya tanggal 25, 27 dan 29 nanti kita akan melakukan laga kualifikasi Piala Asia di Stadion Madia. Tetapi ya kita harus memantau ya beberapa pemain ini apakah sebenarnya jadi atau tidak. Nah, saya akan langsung saja melihat klarifikasi dari manajer timnas mengenai pemain ini. Sebelum saya lanjut ya tonton ya. Bagi kalian ya yang punya masalah bau badan ya, kemudian ketika bekerja ya itu bikin semangat ya. Ini saya sangat rekomendasikan ya, pakai parfum premium ini ya. Untuk jalan-jalan juga bisa ya, untuk ngedate juga bisa. Ini bagus sekali ya. Ini full bibit murni tanpa campuran dan non alkohol. Jadi ini juga bisa untuk ibadah. Ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam dan jarak 3 sampai 4 meter ini masih tercium. Kalau kalian nggak percaya, langsung saja kalian buktikan ya. Untuk pembelian saya sertakan linknya di deskripsi video. Jadi kalian nanti bisa cek di situ ya, mumpung harganya lagi promo. Oke, kita langsung saja tonton ya. Lanjut ke sosok dua pemain ini dulu ya, Dion Mark dan juga Tim Gaibons ya. Memang ini sudah masuk radar lah. Coach Indra Safri ini sudah menginginkan dua pemain ini. Walaupun sebenarnya posisinya ini back tengah dan juga back kanan. Semua ini adalah pemain yang berposisi back ya. Tapi kita harus melihat ini untuk komposisi tim U20 dan U23. Kalau dilihat saat ini ya, komposisi itu menurut saya ya belum terlalu terbentuk ya. Dan kita belum melihat bagaimana seperti sosok Strike, kemudian Yenor, kemudian juga Rizky Ridho yang dulu lah. Dalam hal ini komposisinya sepertinya sedikit berubah ya. Dan ini tidak kita temui lah, atau belum kita temui di komposisi yang sekarang, bagaimana bagusnya para pemain-pemain di tim U20. Dan kemudian juga ya saya melihat juga seperti sosok Arkan Kakak ya, kemudian Welber Halim Jardim ya. Arkan Kakak dicoret memang ya, dia tidak ada dalam skuad. Kemudian juga Welber ini belum diizinkan oleh klub. Jadi memang banyak ya pemain-pemain yang dalam hal ini minim ya mendapatkan permainan yang sangat bagus lah di klub, dan saya harap ini bisa segera diselesaikan ya untuk dua pemain ini, karena dua pemain ini adalah pemain menurut saya kalau sudah seleksi sudah selesai ya harusnya bisa menjadi bagian timnas. Dan prosesnya ya, kabar terbarunya saat ini ya, kabar terbarunya ini memang Bapak Ahmad Zaki ya selaku manajer tim U20 menyampaikan bahwa saat ini sudah beberapa bulan ya berkas sudah diajukan. Bapak Ahmad Zaki ini langsung mengatakan ya kepada media mengenai dua pemain yang akan dinaturalisasi tapi masih terkendala. Dia mengatakan bahwa sudah dari beberapa bulan yang lalu kami sudah ajukan ya. Dan dia pun juga menjawab, tapi ini juga kembali kepada calon pemain naturalisasi tersebut. Apakah mereka mau menyempurnakan berkas-berkas persyaratannya atau tidak? Yang jelas seperti ini, berkas ya beberapa proposal dan lain sebagainya itu sudah diserahkan pemain ya ke pemain. Tetapi ya saya lihat ya di sini bahwa manajer timnas mengatakan sepertinya dua pemain ini belum melengkapi. Nah, memang ada menurut saya ya ada beberapa hal yang saya duga di sini mungkin mereka ini tidak melengkapinya, karena memang sepertinya saat ini timnas Indonesia ya itu sudah sangat bagus sekali, apalagi di tim level senior. Dan untuk kasus Dion Mark dan juga tim Gaipens ini ya, saya sangat yakin dia juga ingin seperti sosok Rafael Strike dan juga ini tontonnya Ivar Yener dan juga kawan-kawan.
generasi pertama ya, Rafael Strijk dan juga Ivar Jenner, dia langsung dipromosikan. Tetapi mungkin dari PSSI ini ya dan juga Timnas Indonesia Senior ya dari segi proposal itu dia belum tahu ya apakah hanya fokus di tim U20 dan juga U23 atau bisa bermain di senior. Tetapi kalau menurut saya ya, kalau memang dia niat dan juga mau ya seharusnya memang mereka harus menyempurnakan berkas-berkas dan juga menyelesaikan berkas semuanya. Dan ini juga bisa dikatakan PSSI juga harus memfollow up lagi ya, jangan sampai cuman stuck di situ saja. Kalau mereka memang tidak mengurus berkas ya, karena memang kesibukan dan lain sebagainya ya silakan dibantu. Tetapi kalau memang itu dari pemain yang mengabaikan, yang mau bagaimana lagi? Artinya kita harus mencari pemain lagi. Tapi yang jelas ini situasinya saat ini ya, menurut saya ini sangat genting. Karena ya saat ini kita sudah berada di zona kualifikasi Piala Asia. Kemudian untuk jangka panjangnya kita di 2027 itu masih ada Piala Asia U23 yang bermain ya seperti Jens Raven, Welber dan lain sebagainya. Para pemain itu yang bermain ya jika memang benar-benar bergabung. Jadi apakah mereka mau menyempurnakan berkas-berkas persyaratannya atau tidak? Itu pertanyaan yang dilempar ya dari Bapak Ahmad Zaki ke mereka ya. Kemudian dia juga mengatakan ya, untuk proses Maurismo, Hinoke Maurismo, sepertinya memang agak susah ya. Ini membuat kita juga sepertinya untuk mendapatkan Maurismo sedikit pupus. Karena memang dia tidak masuk dalam generasi yang bisa ya dinaturalisasi dari garis pemain keturunan. Nah itu tidak bisa. Tetapi ya untuk kasus Hinoke Maurismo ini dia bisa dinaturalisasi kalau dia tinggal 5 tahun di Indonesia seperti sosok Christian Gonzalez dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu akan sangat menyulitkan bagi Maurismo karena dia saat ini usianya relatif muda, kemudian dia juga masih memiliki menit bermain bersama klubnya saat ini ya, Top O's ya, baru saja dia pindah. Dan menurut saya kalaupun dia harus ke Indonesia ya dengan berkarir di Indonesia di saat usianya yang relatif muda ini juga sangat membahayakan. Jadi untuk kasus Hinoke Maurismo mungkin agak sedikit susah ya, agak sedikit rumit dan juga mungkin kita juga harus legowo lah kalau memang tidak mendapatkan Maurismo. Tetapi untuk dua pemain ini ya, Dion Mark dan juga Tim Gibbons ya, ini semoga saja ada solusi lah karena memang kita sudah banyak agenda di sini untuk tim U20 ya. Dan semoga saja dia tidak terlalu ya sensitif ya mengenai pemanggilan-pemanggilan timnas senior karena memang sebenarnya untuk pemanggilan di tim senior itu hak penuh pelatih ya. Mau dia dipanggil kapan saja asal dia siap ya menurut saya oke-oke saja dan penampilannya bagus. Tetapi kalau memang dia merasa dia tidak bisa bersaing kemudian mengurungkan niatnya untuk membela timnas Indonesia, ya mungkin kita harus belajar dari sini bahwa tidak semua pemain keturunan itu juga memiliki kepentingan yang sama. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru ini? Apakah kalian yakin ya tim Gibbons dan juga Dion Mark ini bisa menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.